Anda, bukan yang masih tempat tidur rumah sakit yang belum dipindahin. Nah ini, kalau ini nggak apa-apa, ini kan dari TikTok nih. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Tahan Kak. Jadi sudah diagendakan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah, tapi kan waktunya nggak tepat, poligaminya nggak salah. Iya. Ini kan saya dari keluarga almarhumah menyaksikan sendiri begini kan ini loh. Kalau ini kan saya ambil dari TikTok gitu. Jadi bukan kita langsung blow up terus nggak ada rasa empati dan simpati gitu, enggak. Iya, memang mereka yang mau blow up itu ke tenang kita di 7 hari setelah almarhumah meninggal, rahimahullah meninggal. Makanya daripada klarifikasi, mending buat pengakuan di hari ke-6-nya gitu sih. Nah, Bang Marcel waktu awal-awal live sempat bilang katanya menjadikan Ratu sebagai istri kedua karena ingin menyelamatkan. Betul. Nah, itu maksudnya gimana sih Bang Marcel kalau kita Oke, saya buka sedikit ya. Ya. Saya kan nggak bisa membuka aib istri pertama dan aib istri kedua. Saya udah bilang itu dari awal, nggak berubah-berubah. Statement saya yang dari awal sampai sekarang masih sama. Jadi tenang Ratu aja deh. Ya, tenang Ratu. Iya, pas datang ke saya, orang mungkin kan ngeliat Ratu perfect, punya bisnis dan semacamnya. Ketika ngobrol lebih dalam, dia terbuka sebegitunya pada saat itu baru ketemu. Itu luar biasa, ternyata dia punya masalah yang membuat dia putus asa, punya trauma-trauma hidup yang membuat dia kayak nggak ada gairah hidup lagi gitu. Akhirnya saya berusaha untuk menolong, saya ngelihat potensi baik dari Ratu, ini masih bisa baik nih gitu, padahal kenapa nggak diperbaiki. Terus akhirnya kita deket, dia deket dengan keluarga saya juga deket dengan keluarganya, kita berteman baik di awalnya. Terus saya berusaha untuk memberikan solusi-solusi untuk permasalahan Ratu juga. Nah, karena kedekatan itu akhirnya kita ada kekhawatiran untuk khawatir zina gitu. Khawatir zina karena semakin lama semakin deket, dia ngajuin, "Mas nikah aja yuk." Akhirnya nikah. Oh, dari Ratu sendiri yang menawarkan berhari-hari. Jadi enggak. Jadi memang bukan sekali Ratu ngajak nikah terus saya langsung iyain, enggak. Itu berhari-hari, berapa ya? 2 minggu, 3 minggu mungkin ada. Dia ngajakin setiap hari, setiap teleponan, "Nikah aja yuk Mas, nikah aja." Daripada kayak gini nih kita komunikasi nggak ada statusnya, ada semacamnya, ngerinya malah zina dan semacamnya gitu. Tapi kalau Ratu sendiri pas ngajak Kak Marcel nikah, tahu Kak Marcel masih punya istri kan seperti itu? Udah tahu. Dan mungkin alasan yang mendasar gitu selain zina gitu, kenapa mengajak Kak Marcel untuk nikah? Alasan aku udah nggak penting lagi kan. Sekarang yang penting adalah menjaga nama baik keluarga dan berempati kepada yang kehilangan. Iya, aku memberikan alasan apapun, kan mereka bilang ini, aku kasih lihat ini, mereka bilang itu, aku kasih lihat ini. Aku di sini, udahlah, aku pelakor, gundik, aku udah terima, udah terima. Itu akan sampai nanti pun ya udah nggak apa-apa. Pelakor syar'i kan sebutannya ya. Jadi Iya, tolong netizen. syar'inya jangan dipakai, pelakor aja, pelakor gundik nggak apa-apa. Syar'inya jangan dicampurin. Aku terima. Jadi alasan-alasan udah nggak ngaruh lagi Kak, udah nggak butuh lagi keluarga. Aku tahu nih, mungkin benar, kemungkinan salahnya kecil. Mereka pasti menginginkan itikat baik serta usaha yang lebih effort dari kami, gitu, untuk menunjukkan ketulusan permintaan maaf. Dan yang saya sesalkan sebenarnya dari pihak keluarga sana ya, memberikan tuduhan-tuduhan yang nggak pernah ada buktinya. Bahkan saya tidak pernah melakukan itu, tapi diumbar ke media. Makanya dari pihak keluarga saya juga udah laporin aja, fitnahnya kelewatan. Kayak contohnya yang keluarganya bilang saya minta ganti 25 juta. Pernah denger kan? Ya kan, saya minta ganti 25 juta. Sumpah demi Allah itu nggak pernah terucap dari mulut saya sama sekali. Kalau memang ada buktinya saya minta ganti, seharusnya ketika rahimahullah meninggal, saya akan menagih dong ke keluarganya kan. Kalau memang beneran saya minta ganti, coba cari apakah ada saya menagih, atau apakah di chat saya dan almarhumah itu ada komunikasi tentang saya minta tagihan rumah sakit, saya minta ganti balik gitu. Nggak pernah ada itu. Makanya kok jadi fitnah begini. Opininya mungkin saya masih berhusnuzon, masih berprasangka baik, mungkin dia miskomunikasi. Mungkin almarhumah atau rahimahullah bilang ke ibunya bahwa suaminya marah ketika dirawat di rumah sakit yang tidak sesuai dengan apa yang dokter mau dari awal. Dan itu benar memang kalau marah, karena memang seharusnya di RSAS sejak awal, bukan di Boromius.
kok bisa tiba-tiba biopsinya di Borromeus pada saat itu saya marah. Tapi tidak pernah saya terucap dari mulut untuk minta ganti uang balik. Nah itu makanya, kalau memang ada bukti saya nagih ke keluarganya atau minta balik, tampilin aja, gitu aja. Vlog Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.